Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kali ini bertemu lagi dengan saya Abu Fikri dalam rangka menyampaikan kajian-kajian hikmah, tausiah agama, demi kebaikan kita dan kebenaran kita, serta mempermudah langkah menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Kali ini saya hendak menyampaikan sebuah informasi tentang pertanyaan kaum kerabat dan sahabat, di mana seketika mereka menonton video kita, terbit dalam pemikirannya adalah bagaimana mungkin seorang Abu Fikri menyampaikan kajian-kajian seperti itu, karena kami kenal bahwa beliau itu semenjak sudah dioperasi yaitu dari tahun 2017 daya ingat dan daya serapnya itu menurun, bahkan banyak beberapa ayat dan sunnah yang dia lupa. Tapi justru dari situ kami mulai bertanya, kenapa justru setelah itu beliau itu lebih tajam lagi pencapaiannya. Nah, banyak apa yang beliau sampaikan dalam video-video itu sementara kami tidak menemukan di Quran, kami tidak menemukan di hadis. Nah, inilah kira-kira pertanyaan mereka kepada saya. Tentu itu sebuah masukan yang baik yang akan menunjang daya fikir saya, daya ingat saya untuk lebih hati-hati dalam menjelaskan kajian-kajian agama ini. Jadi saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kalau dalil nakli yaitu kitab Quran dan hadis serta pendapat para ulama, itu adalah dalil yang sifatnya tersurat. Di Al-Quran, hadis, pendapat ulama yang tertulis di buku itu tersurat. Dan itu benar. Namun ingat, di balik yang tersurat itu ada yang tersirat. Artinya, tulisan yang ada pada kitab Quran ini tidak salah. Tetapi semua catatan yang ada pada kitab Quran ini pada dasarnya adalah sifatnya untuk memudahkan kita paham, meringankan kita untuk berakal fikir dalam mengkaji apa yang tertulis di dalamnya. Seperti yang pernah saya sampaikan tentang kisah dan kejadian yang ada di dalam Baitullah Hakikat yang tertuang pada surat Al-A'raf 172 itu. Di situ kan kita dapatkan kalimat yang berbunyi, wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatahum ashhadahum ala anfusahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Jadi di situ tertulis, ingatlah. Jadi seketika kalimat pertama ini saja, ini menjadi sesuatu kajian bagi pribadi saya. Ingatlah. Kenapa Allah mengatakan, Rasul mengatakan, agar kita mengingatnya. Itu tidak mungkin terjadi kalau bukan kita sudah tahu cerita itu. Kalau bukan kita ada pada posisi kejadian. Tetapi kita lupa. Semenjak kita masuk ke dunia, masuk dalam kandungan emak kita, masuk dalam tubuh kita, kita lahir, dan kita lupa. Maka Allah dan Rasul mengungkapkan kata ingatlah, ingatlah, ingatlah.
Nah, di situ dikatakan, ingatlah seketika Tuhanmu mengeluarkan ruh anak-anak Adam. Nah, di situ diangkat saksi atas diri mereka masing-masing. Ditanyakan kepada mereka, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Nah, maka semuanya menjawab, bala syahidna, benar kami menyaksikan. Antakulu yaumal qiyamah inakuna anhazal ghafilin. Aku perkatakan ini, aku ceritakan ini, kata Allah dan Rasul, agar kamu nanti jangan berkata bahwa Allah itu melupakan, Rasul itu melupakan, atau Allah dan Rasul sudah pernah menyampaikan ini. Jangan kamu katakan tidak pernah. Begitu. Nah, pada ayat yang saya baca tadi, seakan-akan benar Allah itu menyuarakan, mengatakan kata melalui Muhammad. Karena alastu birabbikum itu adalah Muhammad yang mengatakan. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Aku ini dengan Tuhan. Ya karena kita memang tidak melihat Allah waktu itu. Tidak mendengar suara Allah. Tidak mendengarkan kata Allah. Tidak berhadapan dengan Allah. Yang kita hadapi adalah utusannya, bernama dia dengan nama Muhammad. Maka kita katakan, bala syahidna, benar kami menyaksikan. Nah setelah itu kita menyatakan itu, semua ruh anak Adam tadi sujud dia. Semua ruh anak Adam tadi dia sujud. Sambil berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak adalah zat itu, sifat itu, nama itu, perbuatan itu kecuali Allah lah dianya. Tetapi yang aku saksikan pada waktu itu bukan Allah, melainkan utusannya. Bernama dia dengan nama Muhammad. Nah, kita sujud waktu itu. Tempat sujud itu disebut dengan masjid. Namanya Masjidil Haram. Tempat sujud tidak mulia, yang di situ yang mulia. Itulah Muhammad. Jadi Masjidil Haram itu artinya tempat sujud yang mulia. Seketika kita di situ, itulah tempat sujud kita. Nanti kalau kita sudah ke dunia, masuk dalam kandungan mak kita, masuk ke tubuh, kita dilahirkan oleh ibunda kita menatap kembali kepada Masjidil Haram tadi, tempat sujud tadi, kita akan berkata, alangkah jauhnya tempat sujud itu. Nah, tempat sujud yang jauh ini yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dalam kajian hakikat itu tidak menunjuk kepada masjid yang ada di muka bumi, saudara. Tidak. Begitu. Nah, saya katakan tadi bahwa 30 juz kitab Quran ini, 30 juz, ya, 114 surat, 6.666 ayat. Ya semuanya hanya untuk mempermudah paham, untuk meringankan akal kita mencernanya. Kenapa sih demikian? Itu tadi ayat yang saya contohkan. Apakah benar Rasulullah itu, Muhammad itu berkata, alastu birabbikum? Jawabnya benar. Tapi ingat, sewaktu dia bersuara, dia berkata, waktu itu tubuhnya tidak ada. Yang ada cuma nur, cahaya. Karena dia ada cahayanya Allah. Allah itu maha cahaya. Nah, kita pada waktu itu juga nur, cahaya. Yaitu nur Muhammad, yaitu cahaya Muhammad. Nah, apakah mungkin kita mengatakan bala syahidna? Benar kami menyaksikan. Sedangkan waktu itu tubuh kita belum ada, jasad kita belum ada. Semua nanti akan ada setelah kita turun ke dunia. Masuk dalam kandungan mak kita. Dalam kandungan mak kita itulah badan tubuh jasad kita.
Disitulah bibir lidah kita untuk kita berbicara sehari-hari pada saat ini. Nah, waktu itu belum ada. Tapi tertulis dalam kitab, kita berkata, bala syahidna. Nah, ini bagaimana? Kan tidak sinkron. Kemudian kita pun sujud. Nah, sedangkan tubuh badan jasad kita belum ada. Kok kita bisa sujud? Sujud yang bagaimana itu? Bagaimana bentuknya nur atau cahaya itu sujud? Bagaimana? Tidak bisa kita jelaskan. Nah, untuk mempermudah pemahaman ini, kaji ini, Allah dan Rasul mempermudah agama ini dengan cara apa yang terjadi, apa yang biasa dialami oleh kita pada hari ini. Maka seakan-akan negeri Bakkah, negeri yang diberkati itu adalah sebuah perkampungan seperti bumi. Baitullah seakan-akan seperti rumah istana kita di dunia ini. Muhammad wujud serta Allah berkata-kata seperti dia berkata-kata waktu dia sudah hadir di kota Mekah. Kita pun berkata-kata sujud seperti kita hari ini. Seakan-akan begitu. Padahal ceritanya tidak begitu. Nah, inilah yang ditelusuri oleh Imam Ali seketika Nabi Muhammad duduk sendirian. Imam Ali kan bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, bagaimanakah wahyu itu engkau terima daripada Allah?" Ini bahasanya beliau luar biasa ini. Ya Rasulullah tidak mau jawab. Diulang lagi. Rasulullah tidak jawab juga. Diulang lagi. Nah, baru dijawab. Apa bunyinya? Nah, Ali, kalau engkau ingin tahu bagaimana wahyu itu aku terima, dia itu aku terima seperti bunyi lebah. Ngong, seperti itu. Seperti bunyi lonceng. Kelentang, kelentang, kelentang. Nah, itu. Seperti bunyi gaung. Gung, gung. Bahkan ada yang tidak ada bunyinya. Namanya wahyu khafiyah. Nah, Ali bin Abi Thalib karena beliau cerdas, dia mengejar lagi. Dia tanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimanakah engkau menerjemahkan itu ke dalam bahasa manusia yang waktu itu adalah bahasa Arab, bahasa kita hari ini?" Ya, Nabi tidak menjawab. Diam saja dia sampai hari ini. Artinya Nabi meminta kepada Ali, Anda fikirkan dengan akal Anda, apa sebenarnya wahyu itu sebenarnya. Nanti Anda akan mengerti. Nah, kalau kita sudah masuk ke dalam dunia yang seperti ini, maka teks yang ada pada kitab Quran, teks yang ada pada hadis, pendapat ulama yang ada pada buku-buku, itu hanya sebuah dasar pemikiran. Awal kita melangkah kepada dunia pemikiran yang ada bukan di luar diri kita, tetapi justru ada dalam diri kita. Penelusurannya sangat dalam, penelusurannya sangat jauh, penelusurannya sangat tidak bisa diungkapkan. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya tetap memberikan jalan kepada kita. Belajar yang baik, benar dengan membaca kitab Quran, membaca kitab hadis, membaca buku-buku. Di mana? Di sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Itu sudah benar. Itu sudah baik. Tetapi yang terbaik itu adalah seketika kita mempelajari semua itu. Kita bukan lagi di atas bumi,
Kita bukan lagi di bawah langit ini. Kita sudah masuk pada dimensi lain, yaitu dimensi Baitullah hakikat. Yang di situ disebut dengan Masjidil Haram, yang di situ disebut dengan Masjidil Aqsa, seperti yang saya ceritakan tadi. Itu yang terbaik tempat kita belajar. Nah, ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasul pada surat Israel, ya, atau Al-Isra ayat 1 dijelaskan itu. Apa bunyinya? Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linurihu min ayatina innahu was-sami'ul basyir. Ini karena kita hidup 15 abad setelah kembali Nabi Muhammad kepada Tuhan, dalam artian ke tempat semula. Maka beliau sendiri pernah mengatakan, nanti kan tiba masanya bahwa kitab Quran itu hanya tinggal tulisannya saja. Paham dan maknanya hilang. Maka disinilah jasa daripada orang tua kita, ayahanda kita yang membimbing kita untuk mengenal kembali hakikat yang hilang ini. Nah, bagaimana beliau membimbing kita? Apakah beliau menunjukkan semuanya? Ya tidak juga. Ibarat menanam pisang itu, beliau hanya menanam pisang. Nah, merawat pisang, memupuk pisang. Setelah pisang itu berbuah, bertandan, memotongnya, membuka pisang, memakan pisang, atau merebus pisang, menggoreng pisang. Beliau tidak mengajarkan itu. Beliau hanya menanamnya, menunjukkan tanamannya. Ini pisang. Selanjutnya urusan kita. Bagaimana kita memupuknya, menjaganya, menumbuhkan. Kemudian dia berbuah, bertandan, berjantung. Kemudian dia matang, masak. Bagaimana kita merebusnya, menggorengnya. Dan bagaimana kita mengupas dari kulitnya. Itu beliau tidak mengajarkan. Kalau masalah surat Bani Israel ayat 1 ini beliau menyampaikan. Setiap acara Isra wal Mi'raj pasti beliau baca ayat ini. Dan beliau tunjukkan kepada kita bahwa subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linurihu min ayatina innahu was-sami'ul basyir. Beliau bacakan itu. Dan beliau sampaikan siapakah yang memperjalankan hamba itu. Benarkah Allah yang memperjalankan hamba itu? Itu beliau sampaikan kepada kita. Bahkan beliau mengatakan bahwa yang memperjalankan hamba itu, beliau katakan Allah. Betul beliau katakan Allah. Karena begitu seragamnya pendapat ulama-ulama dunia hari ini. Makanya dikatakan Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada beliau mengatakan itu. Tetapi beliau juga mengajarkan bahwa Allah itu adalah nama daripada zat. Kalau sudah nama kan ada bentuk, ada rupa, ada suara, ada kata. Tidak sama dia dengan yang lainnya. Nah, nama. Jadi Allah itu hanya nama. Nah, beliaulah yang menunjukkan kepada kita. Kalau nama yang kita cari sampai kiamat tidak akan ketemu. Maka beliau giring kita untuk menemukan rahasia surat Al-Fatihah. Beliau katakan setiap kitab mengandung rahasia-rahasia Quran di awal surat. Di zaman Nabi Muhammad ini tidak diungkapkan. Karena kitab Quran yang seperti ini belum ada. Tetapi zaman sekarang beliau ungkapkan dengan kalimat itu.
Makanya kita cari awal surat pada kitab buku ini. Kalau ucapan itu muncul bukan di zaman Nabi Muhammad, tetapi di zaman hari ini beliau ungkapkan. Ternyata bertemu kita di situ. Awal surat daripada kitab kita adalah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Terbuka rahasia Al-Fatihah yang 7 ayat. Terbukalah rahasia Quran 30 juz. Terbukalah rahasia diri kita. Terbuka rahasia Muhammad. Terbuka rahasia Allah. Ada beliau menyampaikan itu. Disuruh oleh beliau kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih, yang penyayang. Siapa yang dengan nama Allah? Kalau Allah nama, yang dengan nama siapa? Sama sekarang nih. Nama saya Abu Fikri. Anda mau mencari saya sampai kiamat pun tidak akan bakal ketemu. Karena nama itu tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada suara, tidak ada katanya. Ya Anda carilah yang dengan nama Abu Fikri. Inilah dia yang pakai baju merah, peci hitam, yang lagi ngomong. Anda bisa melihat saya, bisa mendengar suara saya, dan bisa bertemu dengan saya selama Anda tahu di mana alamat saya. Ternyata alamatnya adalah di Bengkulu. Anda datang di Bengkulu, di Gang Merpati 5, RT 19, RW 3, Rawa Makmur. Insya Allah, kalau Anda telepon saya, Anda akan ketemu dengan saya. Kalau tidak, kadang-kadang saya keluar. Nah, jadi yang dengan nama Allah itu, beliau tunjukkan. Bagaimana cara beliau menunjukkan? Tidak menunjuk langsung begini. Tidak. Apa kata beliau? Bacalah ayat yang nomor 2. Bunyinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alif lam itu, hamdu itu bukan satu kata. Tapi alhamdu itu terdapat 2 kata. Alif lam nama Allah, hamdu nama beliau. Nama beliau mana? Beliau Muhammad. Bergeser sedikit Ahmad. Zahir dia sebagaimana kita, namanya Muhammad. Ternyata yang dengan nama Allah itu adalah Muhammad, saudara. Maka kalimat subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, untuk umum boleh. Boleh. Tetapi untuk khusus yang memperjalankan itu adalah Muhammad, saudaraku. Bukan Allah. Muhammad. Kalau Allah tidak mungkin memperjalankan. Bagaimana dia memperjalankan? Ini kan cuma nama. Nah, yang dengan nama itulah yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Hambanya. Siapa hamba Allah? Siapa hamba Muhammad? Abdi fi qalbi mu'min. Hambaku dalam hatimu itu namanya mukmin. Ternyata dia menunjuk ke hati kita nih. Dalam hati itu ada nama mukmin. Ternyata dia adalah ruh. Ternyata dia adalah nur yang pernah bersyahadah di dalam rumah itu dulu. Nah, dari situlah dia memperjalankan kita. Nur tadi, mukmin tadi, diri kita sudah diri tadi. Dari rumah tadi. Yang di situ kita bersujud. Sujud yang pertama. Yang saya katakan Masjidil Haram tadi. Dari situ. Diperjalankannya kita ke bumi. Masuk dalam kandungan mak kita. Dilahirkan kita. Seketika kita dididik sholat umur 7 tahun. Kemudian kita menatap ke Masjidil Haram tadi. Kita berkata alangkah jauhnya tempat sujud yang mulia itu. Alangkah jauhnya Masjidil Haram itu. Nah, kalimat itu dalam bahasa lain adalah Masjidil Aqsa. Jadi beliau menceritakan perjalanan kita. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam. Maha suci dia, Muhammad, memperjalankan hambanya, ruh, di dalam gelap. Jadi malam itu artinya gelap. Apa itu gelap? Gelap itu adalah dunia itu gelap. Tubuh itu gelap. Hati itu gelap. Nah, kita ada di dalam hati itu.
Kapan kita tahu itu gelap? Ya seketika kita menatap Baitullah, menatap Masjidil Haram, menatap beliau di tempat itu. Gelap, terasa gelapnya. Mulai dari hati. Di situ ada penyakit hati. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Benci, dendam, menghancurkan. Di situ sudah terjadi kegelapan. Kegelapan. Nah, bisakah dia menerobos kegelapan yang pertama? Seketika dia diperintah, ukhruju anil ajsamikum wa hukmi fata'tunani. Keluarlah kamu dari batang tubuhmu, daripada hukumku, maka kamu pasti bertemu dengan aku. Apakah benar kita yang keluar dari hati? Tidak. Yang keluar itu adalah perasaan kita, ingatan kita dalam bentuk kesadaran. Menuju mana? Menuju ke mana? Menuju kepada beliau di tempat itu. Di Baitullah Hakikat yang dulu kita pernah bertemu dengan dia di situ. Nah, seketika pertama kita mencoba lepas dari hati, yang di situ sudah ada kegelapan berupa 17 sifat yang buruk tadi. Nah, maka kita bertemu dengan kegelapan yang kedua, yaitu tubuh, badan, jasad. Apa itu? Dia cerita tentang makan, minum. Dia cerita tentang seksual. Dia cerita tentang baju bagus, sepatu bagus, topi bagus. Dia cerita tentang rumah bagus, mobil bagus. Itu kebutuhan tubuh. Itu menghambat lagi untuk kita datang kepada Allah. Itu kegelapan yang kedua. Nah, seketika dia mampu menerobos kegelapan yang kedua, maka dia bertemu dengan kegelapan yang ketiga, yaitu dunia. Apa itu kegelapannya? Harta dan tahta. Termasuk wanita. Nah, 3 kegelapan inilah yang menjadi sebab kita terhambat bertemu dengan Tuhan di dalam sholat. Makanya beliau berkata, Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Adakah kamu pernah melihat orang yang menghambat hamba untuk berhubungan dengan Tuhannya di dalam sholat? Ya, karena pertanyaannya adakah kamu melihat, jawabnya tidak ada. Tetapi setelah kita selami dia dengan pengetahuan dan ilmu yang ada, yang Allah dan Rasul berikan kepada kita, tahulah kita. Ternyata memang ada yang menghambat kita bertemu dengan Allah dan Rasul di dalam sholat. Memang ada. Pertama, dia ada di hati kita, 17 sifat tadi. Yang kedua adalah butuh daripada kebutuhan tubuh dan jasad. Yang ketiga itu dari tahta, harta, wanita. Nah, untuk mencapai titik Baitullah Hakikat itu, sudah Allah mudahkan dia dalam bentuk Ka'bah di Mekah hari ini. Itu saja sulit. Makanya Allah dan Rasul mengajarkan kepada kita langkah-langkah untuk mudah untuk mencapai itu. Nah, jadi kembali kepada ayat tadi, Maha Suci dia Muhammad memperjuangkan hambanya, itulah diri kita sebenar diri. Dari tempat sujud yang mulia, Masjidil Haram tadi, ya, ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini terjadi ketika kita sudah di dunia. Maka kita waktu itu dikatakan berjalan di malam hari, berjalan dalam kegelapan. Karena dunia, tubuh, hati, di situ adalah kegelapan-kegelapan yang harus kita terobos. Itu sudah jelas. Saudaraku tidak akan bertemu dalam Al-Quran dan hadis kejelasan seperti itu. Dari orang tua kita juga ada sedikit-sedikit. Tapi akal fikir kita menangkap dan mengembangkannya. Dan dituntun kita oleh Allah Rasul untuk menelusuri apa yang kita pikirkan tentang kajian ini. Nah, setelah kita mampu menerobos
gelap di hati, gelap di tubuh, gelap di dunia, kita ada di Baitullah. Wa min haitsu kharaqta fawali wajhaka satral masjidil haram. Dari mana cara kamu keluar, hadapkan wajahmu ke tempat sujud yang mulia. Katakanlah di kota Mekah hari ini. Nah, sesampai kita di situ, kita yang mana? Bukan ruh kita, ingatan dan perasaan kita, kesadaran kita di situ. Apa yang terjadi? Falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini, di sini. Nah, itu dia. Artinya dekat Ka'bah. Posisinya fatakhizu min maqami Ibrahim musholla. Ambil sebagian maqam Ibrahim. Disitulah kamu berhubungan dengan Allah dan Rasul. Sholah itu artinya berhubungan dengan Allah dan Rasul, saudara. Di mana posisi maqam Ibrahim, tempat tegak Ibrahim ini? Di mana posisinya? Di depan Ka'bah tadi. Artinya boleh kita ambil di bagian sini, bagian seberang sana, di kanan, di kiri, boleh, silakan. Nah, disitulah tetap kita tidak boleh kemana-mana, mantap-mantaplah di situ. Makanya saya katakan, barang siapa yang melihat Ka'bah di dalam sholatnya, sama artinya dia melihat Baitullah hakikat. Barang siapa melihat Baitullah hakikat, sama artinya dia bertemu dengan Muhammad, wujud serta Allah. Barang siapa bertemu Muhammad wujud serta Allah, artinya sama bertemu dengan Allah. Meskipun Allah bukan Muhammad, Muhammad bukan Allah. Begitu cara kita menelurusinya. Nah, di Baitullah hakikat itulah yang dikatakan diberkati. Kan ada pada ayat itu. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Yang kami berkati di sekitarnya itu. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, negeri Bakkah atau Baitullah. Itu kami berkati. Apa itu diberkati? Di situ tidak ada hawa, tidak ada nafsu, tidak ada dunia, tidak ada setan. Artinya sudah di dimensi luar dunia kita. Makanya untuk menerobos alam itu tidak dengan tubuh badan jasad, tetapi dengan ingatan, perasaan, kesadaran kita. Tentu kisi-kisinya sudah diajarkan oleh ayahanda kita untuk kita dapat ke sana, saudara. Tinggal kemauan kita, keinginan kita, kekuatan hati kita untuk mencapai itu. Begitu. Kita katakan pula Masjidil Haram yang sekarang itu yang diberkati. Mana diberkati negeri itu? Sering banjir, terjadi copet. Kadang-kadang orang tawaf saja di situ, main tubruk, main sikut. Apalagi nak mencium Hajar Aswad, kadang-kadang terinjak-injak. Berkat yang bagaimana itu? Pernahkah kita berpikir berkat yang bagaimana itu? Belum lagi Masjidil Aqsa. Di situ tembak, menembak, membunuh, pertumpahan darah, pembantaian. Berkat macam apa itu? Pernahkah kita memahami bahwa itu bukan berkat, bukan berkah, bukan keridaan, murka semua itu? Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, negeri yang diberkati, negeri yang mana? Tentu negeri yang awal, rumah yang awal, yang sering saya ceritakan pada surah Ali Imran ayat 96-97. Itu di negeri gaib, saudaraku. Inna awala baiti wudi'a linnasi lalazi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali, aku yang membuatnya, kata Allah. Kalau pertama kali kan belum ada rumah sebelum rumah itu. Itulah negeri Bakkah tempatnya. Diberkati dia. Nah, ini menunjukkan pada negeri yang saya ceritakan hari ini. Bukan Mekah hari ini, bukan Ka'bah hari ini, tetapi yang ada di sana. Dimensi luar alam semesta, saudara. Itu. Nah, ayat selanjutnya menceritakan apa?
Nah, inilah yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Saya lihat ceramahnya Pak Abu Fikri itu, khotbahnya Pak Abu Fikri itu, ada Qur'annya memang, ada hadisnya memang, tapi kadang-kadang ada yang tidak di Qur'an, ada yang tidak di hadis, ada yang tidak di pendapat para ulama. Di mana dia dapat? Di mana dia dapat? Nah, sebelum saya ceritakan ini, saya sampaikan kepada Anda bahwa kitab Quran ini, kitab hadis ini untuk mengantarkan kita memahami sesuatu yang ada, yang nyata. Nyata terdengar, nyata terlihat, nyata terasa. Jadi Quran dan hadis itu untuk mengantarkan kita kepada apa yang terdengar, apa yang terlihat, apa yang terasa. Itu namanya fardhu ain. Wajib nyata. Nyata terdengar, nyata terlihat, nyata terasa. Nah, banyak sudah informasi Quran, informasi hadis bertemu di alam semesta. Banyak sudah. Tetapi banyak pula kebenaran-kebenaran yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan di alam semesta ini tidak tertulis pada kitab Quran. Tidak tertulis pada kitab Quran. Banyak. Satu contoh sewaktu saya berdialog dengan saudara-saudara saya dari MUI Kota Bengkulu. Bajunya merah kayak gini juga. Seketika mereka tanya kepada saya, Pak Abu Fikri, Anda kalau berceramah begitu, boleh jadi Anda di kelompok Anda sebagai ustadz, belum tentu di luar. Kata dia. Nah, kini kami tidak mempertanyakan Anda. Apa tafsir yang Anda pegang di dalam menyampaikan ajaran agama itu? Apa tafsirnya? Berapa macam? Nah, kalau sudah berbicara tafsir, itu artinya olah pikir para ulama tentang kitab Quran dan tentang kitab hadis. Dibacanya kitab Quran, dibacanya kitab hadis. Dirujuknya ke dalam bahasa Arab asli. Kemudian diterjemahkan, dipahami. Maka jadilah dia tafsir. Itu kitab tafsir. Ya, saya bilang saya tidak pernah megang itu. Saya katakan bahwa di antara manusia itu ada yang bisa menjelaskan kitab Quran ini ayat ya dengan ayat, belum menyenggol hadis, belum. Apalagi tafsir. Nah, di situ mereka sedikit agak mencemooh. Saya kan bisa baca senyuman mereka itu. Artinya mereka menganggap tidak sah itu penyampaian. Siapa benar kita? Ulama bukan? Kok berani menyampaikan ajaran agama? Tanpa melalui pendapat para ulama-ulama terdahulu. Akhirnya saya masuk. Oke, saya katakan. Maaf, saya tidak menguji Anda, tapi ini adalah kebenaran. Seketika Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya berkata, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin." Sedemikian itu kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Saya minta Anda menjawab, kitab pada ayat itu maksudnya kitab yang mana? Lalu beliau menjawab, kitab yang dimaksud itu adalah kitab Quran ini. Nah, dia menunjuk pada kitab buku ini, saudara. Dia menunjuk pada kitab buku ini. Bahkan beliau menambahkan seluruh mufasir dunia mengatakan kitab pada ayat itu ya kitab buku ini. Nah, langsung saya jawab. Nah, itu alasannya kenapa saya tidak berani megang tafsir. Saya belum berani megang tafsir. Menurut saya, zalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Kitab pada ayat itu bukan menunjuk kepada ini. Karena di Baitullah Hakikat, ketika saya mengaji tentang ini, maaf, tidak akan Anda temukan dalilnya pada hadis-hadis lain. Dia membukakan batin saya. Menunjukkan kepada saya bahwa kitab itu bukan buku ini. Maka dibawalah pemikiran ini
ke samudra, di mana situ diperlihatkan kepada saya bahwa di zaman Nabi Muhammad hidup, semua catatan wahyu itu masih tertulis di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, kain-kain, daun-daun kering. Waktu itu belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Setelah wafatnya Rasulullah 2 tahun, seketika Abu Bakar memimpin, terjadilah perang Yamamah antara Abu Bakar dan kaum muslimin melawan orang Islam juga, tapi sudah munafik, sudah murtad. Itu kelompok Nabi palsu. Di situ gugurlah 70 orang hafiz wahyu. Yang hafiz wahyu 70, yang lain banyak yang tidak hafiz, gugur semua. Nah, waktu itu Ali bin Abi Thalib melihat ini suatu kondisi yang sangat berbahaya bagi kaum umat berikutnya. Ali sudah melihat bagaimana nanti mereka bisa menyelesaikan hukum dan kehidupan kalau pedoman-pedoman ini tidak mereka miliki. Makanya diusulkanlah kepada Abu Bakar, kepada Umar dulu ya, untuk mengumpulkan catatan-catatan yang berserak-serak tadi, yang atas tulang, kayu-kayu, pelepah kurma, macam-macam tadi. Umar marah, ngotot dia. Berkata, adakah engkau hendak mengajak aku atau menyuruh aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah? Abu Bakar juga begitu. Zaid bin Sabit juga begitu. Semuanya membantah. Tetapi setelah dijelaskan, ya, kalau kita kan baru ditinggal oleh Rasulullah, kita masih bisa menjajaki, menelusuri ajaran Rasulullah. Tapi generasi berikut, cucu kita, bawahan kita, seterusnya, tidak bisa lagi. Nah, akhirnya Umar bin Khattab, Abu Bakar, Zaid bin Sabit, beserta semua sahabat-sahabat yang bekerja untuk menyusun ayat-ayat itu, surat-surat itu, kitab-kitab itu, setuju. Barulah dibuat juznya, nama suratnya, ayat-ayatnya pada waktu itu. Nah, di tahun 40 Hijriah di zaman Utsman bin Affan barulah dibukukan. Hijriah baru dibukukan. Artinya Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi di dunia ini waktu itu. Sementara saudara saya tadi mengatakan Zalikal Kitab itu adalah buku ini. Semua pasti dunia mengatakan buku ini. Bagaimana mungkin? Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Di situ saya dapatkan informasinya, saudara. Nah, itu. Jadi ada tertulis di kitab ini, tertulis kitab hadis, tapi di alam kebenarannya tidak ada di sini. Tidak pula ada di hadis. Salah satu di antara cerita saya tadi. Bahkan waktu itu saya sempat menunjukkan sebuah analogi, sebuah percontohan. Kalau ada orang yang demam panas, tiba-tiba ada yang memperingatkan, Anda jangan mandi ya. Kalau Anda mandi, nanti tubuh Anda akan rusak. Kondisi Anda akan buruk. Nah, itu tidak ada tulisannya pada Quran. Tidak ada tulisannya pada hadis. Nah, seandainya itu diwujudkan oleh orang, diikuti oleh orang nasihat tadi, apakah itu salah? Hanya karena di Quran dan hadis tidak tertulis kalimat seperti itu. Ya tidaklah. Justru melaksanakan itu sudah benar. Nah, yang salah itu adalah seketika kita menolak kebenaran itu karena tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Nah, itu yang keliru. Maka saya katakan kitab Quran ini, kitab hadis ini hanya sebagai dasar berpikir. Pengembangan pemikiran itu banyak di alam semesta ini. Yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan. Seandainya ada kebenaran, kebaikan, ketulusan, tapi tidak ada di kitab Quran, tidak ada di hadis, Anda jangan tolak loh. Jangan.
Kenapa? Oh, mentang-mentang tidak ada di Quran dan hadis ditolak. Anda rugi. Tapi saya maklumi. Kenapa? Karena kita sekolah. Kita sekolah ini kan dasarnya kan buku-buku. Mulai dari Quran, hadis, buku-buku, teori-teori. Ya boleh-boleh saja. Bukan berarti itulah satu-satunya dasar untuk kita berpikir. Nah, makanya saya katakan, kalau Anda ingin belajar kitab Quran, ingin belajar hadis, ingin belajar pendapat orang ke orang, bawalah ke Baitullah Hakikat. Bawa. Caranya, ambillah sebagian makom Ibrahim. Ka'bahnya ada di Masjidil Haram di kota Mekah. Di situ Anda duduk, di situ Anda buka lembaran tadi. Maka bertemu janji Tuhan. Linuriyahu min ayatina. Di tempat itu akan kami bukakan kepada mereka yang hadir di situ. Tentang cerita-cerita ayat. Kan dikatakan. Setelah itu diberkati. Kita datang ke situ. Linuriyahu min ayatina. Akan kami buka di situ. Tentang ayat-ayat. Apa itu ayat? Ayat itu kisah. Kisah siapa? Ya kisah ayat itu sendiri. Kisah ayat itu sendiri. Batas ini kita tidak bisa memecahkan teka-tekinya, saudara. Tidak bisa kita. Karena kita biasanya membaca buku, membaca Quran, membaca hadis tanpa kita berpikir dengan akal kita. Tidak kita bawa ke sana, tidak ketemu jawabannya. Ini yang saya buka, ini adalah rahasia saya loh. Supaya Anda tahu, kok saya bisa berbicara seperti itu. Ini dasarnya. Nah, disitulah, di tempat yang tadi, Linuriyahu min ayatina itulah saya duduk, saya bertanya kepada Allah dan Rasul tentang apa yang terus pada kitab ini. Di situ saya tanyakan. Saya tanyakan. Termasuk ayat itu apa? Nah, disinilah terbuka rahasia. Ternyata ayat itu tidak akan kita temukan bendanya di alam lain. Sebelum kita temukan dia ada dalam diri kita. Tahu kita apa itu ayat yang ada dalam diri kita? Tahu kita ayat yang ada dalam langit, ayat yang ada dalam bumi, ayat yang ada di dalam semua benda-benda yang ada di antara kedua-duanya. Tahulah kita apa itu bendanya ayat. Kalau selama ini kan kita ngomong apa? Oh, ayat itu adalah tanda kekuasaan Tuhan, tanda kekuasaan Tuhan. Ya tandanya itu barangnya mana? Bisa kita menjelaskan? Tidak ada. Selalu saja Allah berkata di akhir kalamnya bahwa itu adalah tanda, bahwa itu adalah ayat bagi mereka yang berpikir. Kan sering kita temukan itu. Bal huwa ayatu liqaumi yatafakkarun. Bahkan sesungguhnya dia adalah ayat bagi mereka yang berpikir dengan akalnya. Kalau Anda tidak berpikir dengan akal Anda di tempat itu, Anda tidak akan dapat jawabannya, saudara. Maaf betul. Mungkin inilah kenapa Profesor Imam Supriyogo menyampaikan kepada Dr. Zulkarnain SMAG. Menurut saya, Abu Fikri itu tidak usah kuliah lagi, tidak usah sekolah lagi. Mungkin itu sebabnya kenapa beliau mengatakan itu kepada Dr. Zulkarnain S. Tapi apa jawab Pak Zul? Ya biar dia belajar bahasa komunikasi. Dia bisa belajar nanti tentang alam daripada akademisi. Dia mengetahui silsilah-silsilah itu. Oh tapi tidak apa-apa juga, itu menambah pengalaman beliau, kata Pak Imam. Jadi cerita-cerita saya ini sudah ditangkap oleh beberapa profesor Indonesia. Beberapa tokoh. Ya tapi tentu mereka tidak mungkin menyampaikan, aku sudah mempelajari pemikiranmu, tidak begitu. Nah di antaranya ada yang menelpon, nah itulah jawabannya. Yang dia menelpon kepada saya, menyampaikan kata-kata itu, itulah jawabannya. Di situ, linuriyahu min ayatina. Di tempat itu akan kubukakan rahasia ayat. Yang selama ini kita artikan ayat adalah
tanda-tanda kekuasaan Allah. Padahal Allah adalah nama, tidak nyata nama, melainkan pada sifatnya. Ternyata tanda-tanda kekuasaan Allah dan Muhammad atau Rasul. Sebatas itu ternyata bendanya ada dalam dada kita. Bendanya ada dalam dada kita. Kapan kita tahu? Nah, kembali kepada ayat yang pertama tadi. Seketika orang berkata, Rasul berkata, zalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Jadi sahabat itu karena dia cerdas, dia kebingungan. Akhirnya dia bertanya, ya Rasulullah, mahwal kitab? Ya Rasulullah, apa itu kitab? Kenapa sahabat bertanya? Nabi ini kan tidak bisa baca tulis. Tidak pernah megang-megang buku. Wajar kalau dia bertanya itu. Karena pada saat itu pengertian kitab menurut sahabat buku. Maka dia tanyakan, apa itu kitab? Apa itu buku? Dijawab oleh beliau, Alkitabul Quran. Nah, buku itu adalah bacaan. Tambah bingung lagi sahabat, apa yang mau dibaca? Bukunya saja belum dijelaskan. Disuruh pula baca, apa yang mau dibaca? Akhirnya karena sahabat tadi bingung, diambil satu kesimpulan, sepakatan. Udah kita tanya langsung sama Rasulullah. Apa itu Quran? Makanya Rasulullah menjawab, bal Alkitabul Quran. Al-Quran. Nah ini, Al-Quran dijawab oleh beliau ada pada surah Al-Ankabut ayat 49, saudara. Anda cek di situ. Yang bunyinya, bal huwa ayatu bainatu fi suduril ilmi wa ma yajhadu bi ayatina ila zalimun. Sesungguhnya kitab itu adalah Quran. Quran itulah ayat dalam dada kamu. Namanya ilmu, tidak ada yang mendustakan ayat itu kecuali orang-orang yang zalim. Ternyata ayat itu adalah dada kamu. Namanya ilmu, artinya dia tahu. Siapa yang tahu? Dia yang mana? Dia dalam dada kita. Dengan dialah kita mendengar. Dengan dialah kita melihat. Dengan dialah kita berkata-kata. Dengan dialah kita merasa. Dengan dialah kita berpikir. Dia ternyata adalah ruh, saudaraku. Itu dia ayat. Nah, dari sinilah digiring saya berpikir. Ternyata penciptaan langit dan bumi, apa yang ada di antara kedua-duanya, itulah ayat. Oh, ternyata langit ada ruhnya, bumi ada ruhnya, semua isi alam ada ruhnya. Di situ saya tahu. Mana ada di dalam kitab Quran yang seperti itu ceritanya? Tidak ada. Di hadis tidak ada. Tetapi kenapa saya dapatkan? Karena bermodalkan Quran hadis yang dibawa ke tempat itu. Di situ dijelaskan apa itu ayat. Makanya pada video saya yang 1, 2, 3. Saya katakan bahwa hewan itu punya ruh, hewan itu punya akal fikir, tapi tidak punya hayal, paham, dan ilmu. Nah, dari situ saya dapatkan. Akhirnya saya susul dengan video yang terakhir kemarin itu. Mari kita bersyukur, itu judulnya. Menceritakan itu. Menceritakan bagaimana seketika langit dan bumi dijadikan oleh Allah dan dia belum selesai. Dia dipanggil oleh Allah, datanglah kamu kepadaku. Artinya kamu kepadaku itu artinya kamu wahai langit, kamu wahai bumi, datanglah kepadaku. Dengan ridho ataupun tak ridho, dengan mau ataupun tidak mau. Maka langit dan bumi datang kepada Allah sambil berkata, kami datang dengan ridho, dengan suka, tidak ada dukanya. Ikhlas dia datang kepada Allah. Pernahkah kita berpikir bagaimana mungkin Allah mau berbicara dengan benda-benda yang tidak ada ruhnya, tidak ada akal fikirnya, kalau begitu bahasanya? Tidak mungkin. Tapi ternyata Allah mengucapkan kata itu. Artinya langit itu ada ruhnya, bumi itu ada ruhnya, bumi ada akalnya, langit pun ada akalnya. Lalu bagaimana dengan isi langit? Seperti gunung, lembah, laut, sungai, danau, hewan-hewan, sayur-sayuran macam-macam. Nah itu dia. Sama. Ada rohnya, ada akalnya.
tapi tidak sampai kepada fikir, hayal, paham, dan ilmu. Anda lihat surat tentang cerita Nabi Sulaiman. Surat An-Naml. Anda perhatikan itu. Seketika Sulaiman menyusun pasukannya dari bangsa jin, manusia, dan semua hewan-hewan. Ada satu pasukannya, yaitu burung hudhud. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Nah, akhirnya apa kata Sulaiman? Kalau hudhud datang nanti, saya akan sembelih dia kalau dia tidak bisa memberikan alasan yang tepat kepada saya. Sulaiman itu seorang rasul loh. Seorang nabi, seorang raja. Tidak mungkin ngomong kepada benda yang tidak punya ruh, benda yang tidak punya akal. Kalau ngomong kayak gitu, sia-sia omongan dia. Tapi itu yang dia ucapkannya. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak lama kemudian datanglah burung hudhud terbang menghadap Sulaiman, memberikan salam, sujud dia di situ. Ampun baginda, saya terlambat karena saya melihat suatu negeri namanya negeri Saba. Di situ diperintah oleh seorang ratu namanya Bulqis. Nah, mereka itu menyembah kepada matahari, dipimpin oleh sang ratu tadi. Itu makanya aku terlambat. Pertanyaannya, apa bedanya dengan laporan kita sebagai manusia kalau kita yang dimaksud pasukan yang terlambat tadi? Kan sama. Bagaimana mungkin seekor burung yang tidak punya ruh, yang tidak punya akal fikir bisa ngomong kayak gitu? Itu. Akhirnya dia dimaafkan oleh Sulaiman, masuk pada pasukannya. Kata Sulaiman, kalau begitu nanti aku buat surat, kamu yang mengantarkannya Hud. Akhirnya kata Hud, oke, siap. Dan terbukti Sulaiman mengantarkan surat itu kepada Ratu Bilqis. Hudlah sebagai menyampaikan surat itu. Masih juga kita mengatakan binatang tidak punya ruh, tidak punya akal. Kita katakan insting, suatu kekuatan, suatu kemampuan secara otomatis. Enggak begitu. Kalau masalah makan, minum, seksual, benar. Membela diri dari bencana, ancaman, benar. Tapi kalau masalah politik, sosial, budaya, bagaimana dia bisa memikirkan? Seperti yang tadi. Enggak bisa. Kalau tidak ada akalnya, saudara. Di mana dapatnya? Ada di kitab Quran, ada di hadis, ada di buku-buku. Ada di dalam pendapat para tokoh-tokoh dia. Tidak ada. Tapi ada di linurihu min ayatina, saudara. Ada di situ. Nah, begitu juga kisah semut. Kisah semut. Seketika Nabi Sulaiman mau lewat. Pasukannya itu rame. Banyak. Apa kata Ratu Semut? Wahai pasukanku, pengikutku, masuklah kamu dalam lubang. Nanti kamu terinjak oleh Sulaiman dan dia tidak sadar. Kamu mati semua. Wah, ini komandan ini kalau tidak punya ruh, tidak punya akal fikir, gimana bisa ngomong kayak gitu? Itu. Akhirnya semua semut tadi masuk. Dan Sulaiman mendengarkan kata-kata itu sambil tersenyum dan bersyukur kepada Allah. Luar biasa. Begitu. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan bagaimana? Misalnya sayur-sayuran, biji-bijian, buah-buahan bagaimana? Nah, itu kan banyak penemuan. Beberapa waktu yang lalu kita temukan seorang profesor yang saya lupa namanya. Dia menemukan suatu penelitian tentang bunga atau tumbuh-tumbuhan. Dia subur kalau dia dibunyikan musik. Ada musik klasik, musik pop, musik dangdut, musik rock. Tapi kalau rock ini tidak terlalu kencang. Itu. Pop agak kencang sedikit. Dangdut agak cepat. Lagu pop agak lumayan. Tetapi seketika dibacakan kitab Quran, itu melejit pertumbuhannya, saudara. Melejit, tumbuh begitu cepat dan suburnya.
Kemudian ada lagi profesor yang lain memperhatikan sikap bunga-bunga terhadap tuannya. Kalau ada tuannya, bunga-bunga tadi enak mekarnya, auranya bertambah bagus. Seketika tuannya tertusuk duri dan luka, nampak layunya sang bunga tadi. Apa artinya? Kalau bukan dia mengerti dan tahu yang dialami oleh sang tuan. Bagaimana mungkin itu insting? Itu hanya didapat di Baitullah hakikat. Syariatnya adalah Ka'bah yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram hari ini, saudara. Itu yang dimaksud dengan linurihu min ayatina. Di tempat itu aku perlihatkan kepada mereka yang ada di situ ayat-ayat kami, artinya cerita tentang ayat itu akan kami buka. Nah, kalau sudah sampai di sini, maaf betul. Tidak berlaku S1, S2, S3, profesor, tidak berlaku. Yang berlaku adalah kemampuan dan kekuatan batin kita menyatukan rasa dan ingatan kesadaran kita untuk membawa ke sana. Itu yang berlaku. Nah, laksanakanlah itu. Buktikan. Supaya Anda tidak bertanya lagi bagaimana kok bisa begitu. Karena dalam diskusi kami sewaktu di MUI, ya waktu itu saya didampingi oleh orang tua saya, dosen saya, sahabat saya, saudara saya, Bapak Dr. Zulkarnain S. Mereka ngomong begitu juga. Mereka mengangkat Quran dan hadis sebagai dalil semuanya. Saya katakan benar itu. Mereka cerita tentang tafsir, saya katakan itu bukan kapasitas saya. Ngapain saya memberikan tafsir? Itu. Dan mereka merasakan apa yang saya sampaikan itu memang tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Sebegitu bagusnya tersusun cerita Abu Fikri. Mana Qurannya, mana hadisnya. Sampai mereka salah ngomong. Menurut saya itu salah ngomong itu. Berkali-kali mereka akan membacakan hadis itu. Kalau tidak salah, yang satu bacakan 2 kali, yang satu lagi bacakan 2 kali. 4 kali berarti. Apa dia bilang? Barang siapa yang berbohong mengatasnamakan aku, maka siapkanlah neraka bagi dia. Kan jelas kalimatnya itu. Apakah itu salah? Benar. Barang siapa yang berbohong atas nama Muhammad, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Apakah itu salah? Benar. Kalau kita berbohong, ini kan bukan bohong. Ini kan kita bercerita kebenaran. Tidak ada saya akan membohongi saudara. Untuk apa? Yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya rasakan, ya seperti itu. Itu yang saya ceritakan. Di mana? Di tempat itu. Tapi kenapa tidak ada di Quran, tidak ada di hadis? Ya, bukan begitu bahasanya. Memang di Quran dan hadis itu. Ya tidak semuanya dirangkumnya. Jangankan cerita di Baitullah, di dunia ini saja banyak cerita-cerita yang tidak ada di Al-Quran. Tidak ada di hadis. Ya itu tadi yang saya katakan. Kalau Anda demam panas, Anda jangan mandi. Kalau Anda mandi, nanti badan Anda rusak, tubuh Anda akan rusak. Kondisi fisik Anda akan geram. Karena tidak boleh badan panas dibawa mandi. Kan tidak ada dalam Quran. Tidak ada dalam hadis. Apakah terus ditolak? Bahaya. Ada lagi kalimat mengatakan, Anda lapar? Ya. Kalau Anda ingin kenyang, makanlah. Coba Anda makan, pasti kenyang. Tidak akan lapar lagi. Tidak akan letih lagi. Tidak akan capek lagi. Paling tidak ngantuk. Ada tidak di Quran dan hadis itu? Kan tidak ada. Seketika kita melaksanakan, salahkah kita? Tidak juga. Makanya saya katakan, bahwa Allah dan Rasul itu sudah tepat, sudah benar. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Sebelum aku turunkan petunjuk bagi manusia berupa Taurat, Zabur, Injil, dan Quran, terlebih dahulu aku turunkan Furqan kepadanya. Aku turunkan Furqan. Apa itu Furqan? Ya, Furqan itu adalah sesuatu yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram,
yang patut dan yang tidak patut. Itulah akal. Itu ada pada surah Ali Imran ayat 4. Anda lihat di situ. Jadi akal itu terdahulu ada pada kita. Untuk apa akal? Untuk menampung Quran, menampung hadis, untuk menampung pendapat orang. Silakan Anda profesor, doktor berpendapat, silakan saja. Saya tampung, saya terima. Tapi saya olah dengan akal saya. Karena fungsi akal fikir itu adalah untuk mencerna kitab Quran dan hadis dan pendapat-pendapat orang. Begitu. Nah ini tidak. Ngomong pula, waduh Abu Fikri itu payah kalau ceramah itu, payah. Kenapa? Dia tidak pernah menggunakan wahyu, menggunakan akal doang. Jarang menggunakan wahyu, akalnya saja yang diandalkannya. Ya saya bilang wajar. Kalau saya tidak mengandalkan wahyu, wajar. Kenapa? Saya bukan Rasul, saya bukan Nabi. Tapi saya menggunakan Quran dan hadis. Kemudian saya cerna dengan akal saya. Itu yang benar. Inilah hasilnya. Nah, di mana saya mencerna itu? Bukan di atas bumi, bukan di bawah langit kita ini. Di Baitullah hakikat syariatnya adalah Baitullah yang ada di Ka'bah, yang ada di tengah-tengah kota Makkah. Itu syariat. Ini bukan cerita. Anda uji saja kebenaran ini. Anda akan melihat banyak hal di situ, saudara. Ini janji Tuhan loh. Bukan saya mengatakan, Tuhan yang berjanji. Linurihu min ayatina. Di situ akan kuperlihatkan kepada mereka itu tanda-tanda keberadaan apa yang kami katakan. Tuhan tidak pernah bohong. Saya membuktikan. Tidak pernah bohong dia. Nah begitu saudaraku. Nah jadi akan banyak nanti kita temukan. Saya bercerita tentang Allah dan Muhammad dan Tuhan. Kemudian saya memandang persoalan di masyarakat. Berbeda cara pandang saya dan kita. Ya bukan itu pendapat saya, tidak. Tapi itu yang saya temukan di situ. Ah itu. Wah itu kan intuisi itu. Itu hanya hayalan pikiran kita. Wah kalau begitu ya kelirulah kita memahaminya. Bahwa intuisi itu, hayal itu adalah sebuah energi diri kita untuk melaksanakan ini, saudaraku. Itu. Kenapa seperti itu? Ya kita ini kan punya nama. Sewaktu kita lebur, terurai, lahir dari Muhammad, nama kita Nur atau cahaya. Sewaktu kita melihat Allah, tidak nyata Allah, yang nyata Muhammad. Kemudian kita bersaksi atas nama Allah dan Muhammad di tempat itu, nama kita mukmin. Nah, sewaktu kita ditiupkan ke dalam tubuh, nama kita ruh. Sewaktu kita terpari di hati, nama kita insan. Sewaktu kita menampung pekerjaan, persoalan, nama kita akal. Seketika kita mencari solusi, nama kita fikir. Seketika kita menimbang persoalan, nama kita hayal. Seketika kita merangkum semua itu, nama kita paham. Seketika kita melakukan perbuatan, nama kita ilmu. Itu nama kita semua, saudara. Makanya kadang-kadang ya saya cuma diam saja. Anda mendefinisikan nur adalah, mukmin adalah, ruh adalah, insan adalah, akal adalah, fikir adalah, hayal adalah, paham adalah, ilmu adalah. Ya saya cuma bisa diam dan tersenyum saja. Karena yang Anda ceritakan itu adalah benda yang satu. Itu juga barangnya, saudara. Bagaimana cara mempelajarinya? Ya, tidak terlalu sulit sih. Tidak terlalu sulit. Di tubuh kita juga ada petunjuknya. Coba kita buka topi ini. Saya buka topi, maaf nih. Topi ini saya buka, ini saya pegang. Ini apa ini? Nah, ini rambut. Kenapa dia rambut? Karena di atas kepala saya. Fungsinya apa? Mungkin menutupi kepala saya. Biar kepala itu encer isi dalamnya, rambutnya diberi hitam. Biar mudah menyerap cahaya matahari. Nah setelah turun rambut tadi di atas mata saya, namanya alis.
Setelah turun dia di depan mata saya, namanya bulu mata. Setelah turun dia di atas bibir saya, namanya kumis. Setelah turun dia di bawah bibir bawah saya, namanya jenggot, dan seterusnya. Berbeda nama, berbeda fungsi, bendanya itu juga, saudara. Itu sebenarnya. Nah, oleh karena itu, inilah sebagian daripada penyampaian saya. Menjelaskan apa yang Anda tanyakan kepada saya. Mana Qur'annya, mana hadisnya. Terkadang ada dan terkadang tidak. Tetapi lebih banyak saya dapatkan di tempat di mana Allah dan Rasul menunjukkan. Di situ tempat belajar yang baik. Bahkan bukan hanya tempat belajar. Bertemu dengan Tuhan juga di situ. Ya, belajar juga di situ. Beramal juga di situ. Tidak boleh di mana-mana. Supaya disaksikan oleh Tuhan. Ya, kita saja pas ditanya, Anda pengikut Muhammad? Jawabnya iya. Betul, betul. Ditanyakan, bagaimana cara Anda mengikut Muhammad? Bagaimana cara Anda mengikut Rasulullah? Dijelaskan. Bacalah buku hadis, ikuti apa yang beliau katakan. Jauhi apa yang beliau larang. Apakah itu benar? Jawabnya benar. Tetapi yang dimaksud bukan itu. Kalau itu yang dimaksud, itu mencontoh namanya, bukan mengikut. Kalau mengikut seperti lokomotif dengan kereta. Kemana lokomotif berjalan, ke situ dia ikut. Itu yang mengikut. Tanyakan di mana Muhammad sekarang. Pergilah ke sana. Mana datanya? Ada pada kitab Quran. La uqsimu bihazal balad wa anta halun fi hazal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, hai Muhammad, bahwa engkau tetap ada di negeri ini. Nah, negeri mana itu? Cari negeri itu. Ditulis di situ Mekah. Pas kita ke Mekah, tidak ada Muhammad di situ. Jangankan Muhammadnya, badannya aja tidak ada di situ. Badannya ada di Madinah malah. Nah, itu. Kenapa kita putus cara berpikir kita di situ saja? Kenapa tidak kita tingkatkan lagi? Ternyata Allah dan Rasul juga menyampaikan. Rupanya negeri yang dimaksud ada pada surah Ali Imran 9697. Inna awala baiti wudi alinasi lalazi bibakah. Mubarakahu del alim fihi ayatu bainatu makuma Ibrahim mandakalahu kana amina. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang menjadikan. Nah, kalau rumah yang pertama kali kan jelas berarti belum ada rumah sebelum rumah itu. Aku yang menjadikan, berarti bukan tukang loh. Di mana? Di negeri Bakkah. Nah, itulah negeri. Dalamnya ada rumah. Dalam rumah itu ada orang yang membawa petunjuk, ada yang membawa agama. Disitulah Muhammad hari ini. Nah, untuk datang ke sana itu tidak mungkin. Walaupun kita dari situ. Kenapa? Kita lupa. Makanya dimudahkan agama ini. Bakkah di sana dijadikan Mekah di sini. Baitullah di sana dijadikan Ka'bah di sini. Maqam Ibrahim di sana diletakkan maqam Ibrahim di depan Ka'bah hari ini. Makanya dari mana saja kamu keluar, di mana saja kamu berada, hadapkan wajahmu Masjidil Haram. Kenapa? Di situ ada Ka'bah. Makanya ada kalimat falyabudu rabb hadzal bait, kau sembah Tuhan di rumah ini. Dia menuju kepada Ka'bah. Makanya ada kalimat fatahizu maqami Ibrahimus sholat. Dia menuju kepada maqam Ibrahim. Disitulah kita sholat, disitulah kita berhadapan dengan Tuhan, disitulah kita berhubungan. Begitu caranya yang diajak oleh Allah dan Rasul. Nah, kalau ingin berhubungan, ya ke sanalah. Makanya pada surat Al-Baqarah 143 itu kan dijelaskan itu. Apa bunyinya? Wa kadzalika ja'alnakum ummatu wasato litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasulun 'alaikum syahida wa ma ja'alna qiblatan kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi rasul mimma yanqalib 'ala aqibai. Ada ayatnya begitu, saudara. Itu. Sedemikian itu kami jadikan kamu umat pertengahan. Kami jadikan kamu umat pertengahan. Kamu itu artinya ruh. Kalau di situ kamu umat pertengahan antara Rasul dan tubuhmu. Nah, antara Rasul dan tubuhmu. Nah, disitulah kamu bisa menyaksikan tubuhmu, manusiamu. Kamu tahu kelebihanmu, kamu tahu kekuranganmu, sehingga kamu bisa dinasehati, diarahkan. Kalau kamu bisa di situ.
Kenapa kita bisa menyaksikan diri kita sendiri? Karena kita disaksikan Rasul di tempat itu. Maka ayat selanjutnya mengatakan bahwa wa ma ja'alna qiblatan lati kunta 'alaiha illa lina'lama ma yatabi'ur rasul mimma yanqalib 'ala aqibai. Tidaklah aku jadikan sistem perkiblatan seperti ini kecuali agar ku tahu siapa yang ikut Rasul, siapa yang berpaling daripadanya. Inilah saudaraku. Oke, karena hari sudah siang, suasana pun sudah mulai ramai, maka kajian ini batas ini dulu. Mudah-mudahan nanti akan kita sambung lagi dengan cerita-cerita lain. Demikian saudara-saudaraku, dan jawaban yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan Anda melalui telepon. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat Anda pahami. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.